Loh, kok return reksadana gue cuma segini ya? Padahal udah 6 bulan. Kok rasanya nggak gerak? Katanya bisa dapat untung, tapi ini mah sama aja kayak nabung biasa. Ngapain dah? Ini reksadana gue katanya bisa dapat untung, tapi ini mah sama aja kayak nabung biasa. Del, lu cuma mikir buat untung lu doang sih. Nih, tapi lu tahu nggak siapa yang paling diuntungin dari platform investasi ini? Siapa? Bukan lu, Hah? Emang bukan kita yang dapat return? bukan Del. Jadi ada yang lebih dulu dapat untung nih, yaitu platformnya. Nah, tapi tenang aja. Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang apa itu fintech investment, mulai dari cara kerjanya. Nah, terus yang paling penting nih Del ya, gimana mereka dapat uang dari kita tanpa lu sadarin Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita bersama Ibu ini akan membahas terkait fintech investment. Nah sebelumnya kebanyakan orang pasti mengenal fintech investment itu teringatnya dengan investasi di aplikasi yang mana marak itu bodong ya, atau banyak penipuan-penipuan. Nah sekarang sebelum terjun ke dalam dunia investasi, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu fintech investment. Nah, untuk tahu tentang hal tersebut, kita mendatangkan pakar, yaitu Ibu ini sebagai dosen apa Bu? Dosen di Prodi Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Lalu setahu saya ini juga di DSN. Iya Bu. Ya, Nah, saya di SNMI sebagai sekretaris bidang edukasi, sosialisasi, dan literasi. Berarti ibunya paham banget nih Iya. tentang investment, ada sisi-sisinya kayak gimana gitu. Ya, sedikit banyak tahu lah ya tentang dunia fintech. Kebetulan saya juga memang di PS ya, di SCF, Securities Crowdfunding. Oh iya. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke segmen 1. Ini ada landscape umum mengenai fintech investment. Nah, sebelumnya gimana sih Bu penjelasan tentang fintech investment itu sendiri dan bagaimana model bisnis tersebut secara umum di Indonesia khususnya? Kan ada banyak ya di Indonesia sendiri, ada Stockbit, gitu kan, ada UTC gitu. Mungkin gambaran tentang fintech investment secara Oh iya. Ya. Oke, sebenarnya memang secara umum kan fintech itu macam-macam, gitu ya. Mungkin ada beberapa jenis gitu kalau diklasifikasikan. Ada yang bentuknya crowdfunding, ya, securities crowdfunding, ada peer-to-peer lending, ada market aggregator, gitu ya. Kemudian ada juga yang untuk payment, sarana pembayaran, gitu, dan ada juga yang tadi bentuknya adalah sarana investasi, gitu. Dan ini semuanya memang bentuknya adalah platform digital ya, yang mana keberadaan dari platform digital ini mungkin memang sesuai banget tuh dengan generasi sekarang, generasi kalian lah, Gen Z, generasi Gen Z, sehingga anak-anak muda yang memang suka dengan teknologi itu untuk bisa melakukan investasi juga gitu ya di melalui instrumen-instrumen yang diperdagangkan, dan itu tersedia melalui platform-platform digital yang menjadi salah satu bagian dari fintech itu. Nah, kalau tadi disebutkan misalnya sebagai sarana investasi itu platformnya itu misalnya seperti Ajaib gitu. Ini maaf menyebut merek ya. biar tahu gitu teman-teman. Nah, itu memang biasanya kan menawarkan banyak instrumen investasi yang bisa diakses oleh siapa saja gitu, dengan cara yang sederhana, mungkin bisa dilakukan di mana saja. Misalnya orang mau membeli reksadana gitu ya, diantaranya misalnya bisa melalui platform itu gitu. Kemudian dari situ kan bisa mulai dari harga yang kecil gitu ya, karena tergantung dari berapa harga instrumennya gitu. Nah, itulah kemudahan gitu ya yang sekarang ini sudah disediakan oleh platform-platform digital ini
dalam salah satu bagian dalam fintech gitu, yang mana siapapun bisa melakukan investasi keuangan gitu melalui platform-platform yang tersedia dalam fintech. Nah, penjelasan yang sangat panjang tapi sangat jelas sekali buat teman-teman pahami. Jadi mungkin dulu kalau investasi itu harus langsung ke perusahaan sekuritasnya ya Bu ya. Terus harus mengisi formulir yang cukup ribet panjang, caranya itu sekarang dipermudah dengan akses digital ini, fintech investment khususnya. Nah, dari perkembangan fintech investment ini kira-kira dalam 5 tahun ke belakang tuh faktor-faktor utama apa sih yang mendorong pertumbuhan dari fintech investment ini sendiri? Ya, memang perjalanan dalam dunia investasi ya tentunya yang terkait dengan financial investment gitu. Itu memang kita salah satunya melihat dari perkembangan industri pasar modal gitu. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa pasar modal itu ya awalnya gitu orang itu harus bertransaksi secara manual, tapi kemudian dalam seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan secara digital itu sudah mulai berjalan, maka akhirnya mulailah di dalam industri pasar modal itu muncul SOT, sistem online trading ya kan? Atau kalau yang syariah disebutnya SOTS, sistem online trading syariah gitu ya. Itu semuanya sudah ada, yang akhirnya keberadaan dari financial investment gitu yang digawalnya atau diawali dengan instrumen yang ada di pasar modal akhirnya menumbuhkan financial technology gitu. Mulai masuklah sarana-sarana pembayaran gitu ya. Kalau teman-teman sekarang banyak mengakses sarana pembayaran e-wallet gitu ya, tanpa menyebutkan nah itu akhirnya dalam dunia investasi juga muncullah fintech atau investment gitu, muncul semacam bareksa gitu ya, salah satu merek juga jadinya. Nah itu juga karena munculnya perkembangan teknologi yang ada ditambah dengan pergantian generasi ya mungkin, mulai dari baby boomers gitu ya, kemudian muncul milenial ditambah dengan Gen Z. Nah akhirnya memang itu menjadi sebuah kebutuhan. Akhirnya lahir kan sekian banyak, muncul Gojek gitu ya untuk sarana transportasi yang di dalamnya juga ada fintechnya tuh, karena GoPay juga bisa dijadikan sebagai sarana pembayaran. Nah itu adalah perkembangan yang kalau kita lihat dalam perjalanan 5 tahun ke belakang ini itu kan luar biasa, ditambah dengan kemarin lah kondisi COVID-19 yang dengan kejadian COVID-19 itu ternyata kondisi masyarakat itu harus dijalankan secara jarak jauh gitu ya. Akhirnya itu kan menjadikan hal-hal yang bersifat digital itu menjadi sebuah kebutuhan, sehingga teknologi itu menjadi merangkak lebih cepat dari yang sebelumnya. Nah itulah akhirnya muncul berbagai investment teknologi gitu ya yang sudah mulai banyak dan itu semakin berkembang sampai dengan saat ini. Mungkin kita langsung lanjut ke customer and value yang dimana akan dibahas oleh Oke, jadi tadi kan kita bahas ke landscape secara umumnya gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan memperdalam sedikit di sektor customer and value-nya gitu. Jadi menurut Ibu sendiri ini gimana sih fintech dapat membangun trust di tengah maraknya tuh penipuan-penipuan investasi bodong gitu gitu. Kira-kira gimana dapat? Ya, memang ini ya ada dampak positif dan ada dampak negatif gitu dari perkembangan teknologi yang ada. Betul bahwa teknologi yang hadir itu memberikan efisiensi gitu, menyempitkan ruang, jarak gitu. Betul, dan itu menjadikan segala sesuatu bisa dijalankan secara mudah, jarak jauh, sehingga dampaknya adalah bisa menghemat
biaya yang harus dikeluarkan. Namun di sisi yang lain ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah mudah sekali sekarang untuk membuat sesuatu yang tidak benar gitu ya, menjadi sesuatu yang seolah-olah seperti terlihat real, seperti terlihat benar gitu. Makanya kalau kita ingin melakukan kegiatan investasi, utamanya yang kalau kita sebut dengan ini adalah fintech melalui platform-platform digital ini, maka pastikan dulu legalitasnya di otoritas jasa keuangan. Jadi even dia adalah platform digital gitu, maka dia pasti kalau yang legal dia akan terdaftar di OJK gitu. Jadi jangan asal memilih gitu ya, atau hanya melihat ini imbal hasil atau kemudahannya atau harganya murah, biayanya murah, kemudian kita melupakan aspek legalitasnya. Jadi yang pertama harus dilakukan memang tetap cek dulu, ya, cek dulu legalitasnya di OJK. Setidaknya itu, karena kan kalau kebanyakan ya, misalnya seperti pinjol itu kan tidak semuanya nggak legal kan, yang legal kan banyak juga gitu. Tapi setidaknya kalau dia adalah platform yang legal, kemudian instrumennya juga legal gitu ya, maka itu lebih aman untuk dijadikan sebagai pilihan sarana investasi. Oke, nah Ibu kan tadi bahas tentang kelebihan dari si fintech investment ini ya. Nah, kira-kira value apa sih Bu yang ditawarkan oleh fintech investment ini untuk dibandingkan dengan layanan finansial investment konvensional gitu? Jika dibandingkan khususnya dalam hal aksesibilitas, terus biaya atau personalisasi dan transparansi itu gimana sih? Oke. Jadi ini ya, kalau kita bicara tentang transformasi, digitalisasi itu kan salah satu bentuk transformasi. Jadi ketika sebelumnya masyarakat itu harus meluangkan banyak waktu, gitu. Dia harus datang, harus mengisi secara manual dokumen-dokumen, misalnya ya form-form yang harus diisi misalnya. Nah itu memakan waktu. Belum lagi datang ke tempat itu juga memakan waktu, apalagi di Jakarta macet gitu ya. Nah ketika sudah muncul digitalisasi di sini, yaitu dalam melalui fintech gitu ya, dan ada sebagai platform-platform yang menyediakan sarana-sarana itu, maka banyak hal yang bisa dipangkas gitu. Dari sisi waktu tentunya, kemudian ditambah lagi dengan efisiensi biaya. Nah di sisi yang lain juga, kalau segala sesuatu masih dijalankan secara manual, biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, oleh perusahaan yang memiliki platform misalnya, itu kan besar ya, karena membutuhkan kantor yang lebih bagus, karyawan yang banyak. Tetapi melalui digitalisasi ini gitu, akhirnya hal-hal yang tadinya dikerjakan secara manual kemudian digantikan oleh teknologi, akhirnya bisa menekan biaya gitu. Dan selain itu sebetulnya untuk hal-hal yang selalu bersifat digital ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan cek gitu ya, untuk memastikan bahwa ini itu baik atau tidak gitu. Karena kan semua platform-platform yang digital ini gitu, itu kan bisa dilihat gitu kinerjanya secara langsung dari manapun. Memang yang penting adalah memiliki akses internet yang baik gitu. Nah itu sisi efisiensinya itu sangat berdampak. Selain itu juga dengan digitalisasi ini menjadikan orang bisa melakukan transaksi dengan nominal yang kecil-kecil. Sehingga kalau kalian yang masih mahasiswa untuk latihan investasi, ya bahkan bisa mulai dari 10.000 ya, saya dengar kayaknya bisa dari 10.000 sangat bisa memudahkan. Ya mungkin karena efisiensi tadi ya, akhirnya bisa ditekan gitu, sehingga pilihan-pilihannya menjadi available untuk segala lapisan masyarakat. Mungkin jadinya win-win solution juga ya Bu untuk perusahaan maupun investor-investor kecil seperti kita ini. Jadi
dari pihak perusahaannya juga bisa menekan biaya operasional, lalu dari sisi pelanggan, investornya juga bisa memulai dari hal yang kecil dulu. Sedangkan dulu mungkin untuk investasi harus dengan dana yang cukup besar dulu baru bisa investasi. Selain itu juga ini sih pilihan ya, Pilihan. gitu. Untuk fintech investment ini kan dia bisa mewadahi ya. Jadi supermarketnya instrumen investasi itu bisa ditampung kan, akhirnya bisa menampung berbagai instrumen investasi di dalam satu platform gitu. Misalnya ketika kita ingin mentransaksikan reksadana, karena platform ini menjadi supermarketnya reksadana, sehingga pilihan masyarakat terhadap instrumen-instrumen investasi ini menjadi semakin banyak. Bisa terlihat nggak harus datang ke MI satu-satu kan, nggak harus gitu. Tapi melalui platform ini kita bisa melihat pilihan reksadana jenisnya sebanyak ini ya. Jadi masyarakat bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Mulai dari resikonya, mungkin ada investor yang mau investasi returnnya nggak banyak-banyak banget, tapi kan resikonya juga kecil gitu kan. Ada juga yang mau returnnya besar, tapi resikonya juga udah pasti besar. Itu kan pilihannya. Oke, lanjut. Masih di customer and value ini Bu, dalam jangka waktu panjang kan tadi Ibu udah jelasin kalau fintech ini membantu banget kita di era digital. Nah, kira-kira apakah fintech investment ini justru mendorong untuk para customer-nya atau penggunanya itu jadi lebih melek finansial atau lebih malah pasif gitu? Karena sudah terotomatisasi gitu. Biasanya kan fintech tinggal pencet atau enggak nanti bakal diarahin kayak gimana untuk beli apa, kebutuhannya apa, itu udah dikasih tahu di sana sama platform. Sedangkan kalau misalkan mau jadi pengguna yang like investasi itu kan harus dia harus ngecek sendiri, kita bisa sendiri dari fundamentalnya sendiri, technical sendiri. Oke. Sebetulnya menurut saya kalau dari sisi untuk kita bisa menjadi investor yang cerdas gitu ya, meskipun ini melalui platform digital, tapi kan keputusan itu kan dibuat oleh investor. Artinya dengan adanya digitalisasi melalui platform digital ini, bukan berarti ketika kita akan mengambil keputusan investasi kemudian kita tidak melakukan riset, kan nggak mungkin juga ya. Ketika misalnya ya kita ingin membeli reksadana ya misalnya, kan nggak mungkin juga kita kemudian hanya asal klik gitu ya, meskipun itu betul memang untuk beli asal klik bisa, tetapi kan untuk memilih kan pilihannya banyak. Untuk memilih reksadana mana, apakah reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, atau reksadana campuran gitu, mana yang akan dipilih? Karena reksadana saham misalnya itu kan yang mengkreat produk itu kan dari banyak MI ya, kan itu dia harus meriset tuh, pasti tetap harus melihat. Jadi kalau kita katakan dengan adanya digitalisasi ini menjadikan investor pasif, enggak juga. Jadi digitalisasi ini hanya meringkas ruang dan waktunya gitu. Yang harusnya datang manual, akhirnya nggak perlu itu gitu kan, karena orang semuanya bisa mengaksesnya gitu dari rumah, dari kampus, dari manapun saja yang mungkin dia memiliki jaringan internet. Tapi fungsi risetnya gitu ya, analisanya sebelum melakukan pilihan instrumen mana yang dibeli gitu, itu kan tetap harus dilakukan. Jadi jadilah investor yang bijaksana. Jangan asal termakan Ini ya apa iklan FOMO katanya lagi naik tapi nggak dicek dulu. Nah itu Gitu. Jadi ikut berbondong-bondong tapi nggak tahu ini lagi apa sih sebenarnya dan perusahaan itu seperti apa sih gitu kan, langsung beli aja ternyata zong. iya, kayak harus riset, harus dicek gitu ya, legalitasnya semuanya. benar. Hal-hal itu tetap harus dilakukan secara digital. Oke, lanjut ke segmen yang ketiga yaitu operasi dan pendapatan dari
Ini kan sebenarnya fintech itu jatuhnya adalah bisnis aja gitu ya. Terus pasti dari perusahaannya sendiri yang yang membuka aplikasi fintech ini ingin mendapatkan pendapatan gitu yang lebih. Nah itu sebenarnya sumber pendapatan utama dari fintech investment sendiri itu apa sih? Dari mana? Dari fee transaksi ya. Fee biasanya. Jadi yang menggunakan ya namanya perusahaan ya, bisnis kan. Jadi kan harus ada fee transaksi di dalamnya. Jadi itulah sebagai sumber pendapatan gitu ya dari platform-platform ini. Semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak transaksi, maka pendapatannya akan semakin banyak juga. Untuk di setiap aplikasi sih biasanya kayak Stockbit, Ajaib, Easy itu kan fee-nya mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Apakah itu sebenarnya udah diatur sama regulasi atau bebas ditetapkan sama perusahaannya gitu? Ada regulasinya supaya terjadi persaingan. Meskipun ada range-nya, misalnya maksimal 1% gitu. Kalau maksimal 1%, maka pilihan dari penyedia platformnya mungkin ada yang hanya 0,3, ada yang 0,1 atau 0, sekian gitu. Karena batas maksimalnya ada di angka 1% gitu. Nah itu biasanya yang yang dijadikan sebagai persaingannya di situ lah gitu. Mana yang lebih murah gitu. Tapi secara regulasi dia tetap berada di bawah batas yang sudah ditentukan. Jadi ya sembarangan gitu ya Bu untuk menetapkan harga fee itu. Lanjut ke segmen 4 yaitu teknologi dan inovasi dari fintech investment. Nah model fintech investment tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya ada crowdfunding, peer-to-peer lending gitu kan, ada platform digital pembayaran digital gitu kan. Terus apa aja sih sebenarnya karakter masing-masing dari keempat model tadi? Karena ada crowdfunding, terus ada robo advisor juga Bu, itu gimana sih itu konsepnya sebenarnya? Gimana ya itu ya? Oke, sebetulnya memang masing-masing jenis dari fintech itu memiliki karakteristik sendiri. Misalnya kalau seperti securities crowdfunding itu kan secara regulasinya itu kan hampir sama atau mengikuti regulasi yang ada di pasar modal. Karena produknya kan namanya sama juga, ada saham, ada sukuk, ada obligasi gitu. Nah itu sama, hanya saja kelasnya jadi kecilnya nih, gitu. Jadi ya kalau di pasar modalnya yang di Bursa Efek Indonesia itu bisa penghimpunan dana melalui sukuk atau obligasi itu bisa triliunan gitu ya angkanya, maka kalau melalui fintech kan maksimal hanya 10M gitu. Jadi memang ada kelasnya nih, tapi secara regulasi karena nama produknya sama sehingga regulasinya mengikuti industri yang sama yaitu pasar modal, tapi memang skalanya menjadi kecil gitu. Nah kemudian tentunya ada batasan-batasan yang bisa dijalankan di SCF ini yang tidak sama dengan pasar modal. Nah kemudian kalau peer-to-peer lending, peer-to-peer lending ini kalau secara operasionalnya itu hampir mirip seperti perbankan. Secara regulasi juga lebih dekat kepada perbankan karena modelnya gitu dalam peer-to-peer itu kan ada platform, kemudian platform itu bisa dijadikan sebagai sarana pihak yang membutuhkan pendanaan gitu, menyampaikan proposalnya gitu ya melalui platform itu, kemudian nanti ada masyarakat atau calon pemodal lah gitu ya, ketika dia tertarik dengan tawaran ini dia bisa memberikan pembiayaan kepada usaha ini melalui platform peer-to-peer lending gitu. Kemudian kalau sarana pembayaran ya sebagai kita mungkin itu banyak yang kita juga mempraktekannya itu ya gimana caranya menjadikan uang yang fisik itu menjadi uang digital gitu kan, sehingga kita bisa melakukan pembayaran dengan lebih mudah gitu. Nah itu kemudian kalau yang terkait dengan fintech investment gitu ya, nah ini ada
instrumen investasi yang diperdagangkan di dalamnya, gitu kan. Sehingga dari situ instrumen-instrumen ini biasanya memang instrumen yang ada di pasar modal ya, gitu. Itu bisa diperdagangkan melalui platform tersebut. Jadi seseorang bisa melakukan pembelian dan penjualan. Gitu. Ya contohnya kalau seperti SOT atau SOTS itu kan orang bisa membeli saham gitu, misalnya saham bisa digunakan dari platform itu untuk membeli saham secara langsung atau menjual saham secara langsung. Kemudian ada juga yang modelnya seperti kripto, itu kan salah satu juga nih kalau yang zaman sekarang gitu ya. Meskipun mungkin secara regulasi di Indonesia belum firm terkait dengan muda di Indonesia yang sudah coba-coba instrumen ini ya gitu dijadikan sebagai sarana investasi. Nah, masing-masing ada regulasinya, masing-masing ada ketentuannya gitu, sehingga kalian sebagai generasi muda pinter-pinter untuk bisa membandingkan berbagai jenis fintech ini dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi jangan hanya ikut temennya, oh temanku lagi rame beli ini terus melalui ini terus kamu ikut gitu. Nggak hanya asal itu ya, tapi yang namanya membuat keputusan investasi itu harus belajar dulu gitu. Harus dari diri sendiri dulu. Riset dulu ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu lanjut ke tantangan dan prospek. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung lanjut ke segmen berikutnya, yaitu tentang tantangan dan prospek dalam fintech investment ini apa aja sih? Jadi kira-kira tantangan terbesar dari yang dihadapi oleh fintech investment itu sendiri itu apa sih Bu? Tantangannya tentunya ini ya, risiko sebetulnya. Karena kan gini ya, yang namanya dunia digital itu sepertinya ada risiko-risiko yang sistem itu kan terkadang ya ada errornya, ada keterbatasannya gitu. Misalnya hang pada saat digunakan sehingga akhirnya terjadi pencatatan yang nggak pas gitu. Atau misalnya juga sebetulnya yang menjadi tantangan besar itu adalah kan ada nih platform-platform ini legal resmi, tapi yang muncul yang nggak legal nih bisa jadi lebih banyak lagi juga gitu. Nah ini akhirnya menjadikan masyarakat tidak percaya gitu terhadap platform-platform ini, apalagi kalau masyarakat kita ini secara literasi ya dalam fintech ini masih terbatas gitu, itu akhirnya hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh platform yang mungkin tidak legal gitu, akhirnya menghilangkan kepercayaan gitu. Hilang, orang nggak mau lagi, ya udahlah saya nyimpen emas aja gitu kan, itu menjadi sebuah tantangan yang memang harus dihadapi. Jadi selain tantangan risiko digital ya gitu, peretasan itu kan sangat berat ya dampaknya. Itu harus sistem yang diciptakan itu memang harus sedemikian aman sehingga tidak mudah untuk diretas gitu. Kemudian yang kedua ya tantangannya tadi kepercayaannya gitu. Karena ketika banyak bermunculan platform-platform yang mungkin ilegal gitu, itu bisa juga memberikan dampak hilangnya kepercayaan masyarakat pada media yang secara digital itu menyediakan sarana untuk berinvestasi. Paling enggak sih dua hal itu kayaknya. Oke, jadi banyak banget sebenarnya tantangannya sudah Ibu jelasin tadi. Dua itu termasuk kayak jadi masyarakat kita ini masih sering salah paham gitu tentang fintech digital yang sudah legal, yang resmi diawasi oleh OJK, dan fintech investment yang sebenarnya masih belum legal gitu, belum diawasi oleh OJK. Nah itu masyarakat yang masih banyak yang belum aware gitu tentang hal itu. Nah, nggak terasa nih kita udah berbincang-bincang cukup lama Bu. Selanjutnya mungkin bisa dikasih tips
ke teman-teman yang baru mau nyemplung ke dunia investasi, terus apa aja hal-hal yang perlu ditekankan kepada teman-teman semua di rumah. Oke. Kalau kalian ini sudah di kuliahnya di Fakultas Ekonomi, sebenarnya dalam dunia investasi itu nggak terlalu asing ya. Gitu. Tapi meskipun demikian, gitu pastikan kalian pertama harus belajar dulu, pelajari, kenali jenis instrumennya itu apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika memilih platform mana yang akan digunakan, maka pastikan legalitasnya. Cek dulu di OJK dia ada atau enggak, terdaftar atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga, mulailah dari yang kecil gitu. Jadi jangan kemudian kalian sebulan nggak jajan, nggak banget gitu ya, karena demi mengumpulkan modal untuk investasi gitu, nggak usah gitu juga. Sedikit demi sedikit. Iya, gitu. Karena kan memulai dari yang kecil, nanti kalian akan terlatih menjadi semakin pintar gitu ya. Baru ketika memang sudah semakin pintar, kalian bisa menambah secara bertahap gitu investasinya. Nah, gak lucu ya Bu, nanti sebulan gak jajan tapi langsung rugi. Iya, apalagi kalau semesternya dipakai untuk investasi. Jangan ya, uang dari orang tua jangan dipakai ya. Gitu. Uang yang dingin aja ya Bu. Iya. Jangan uang panas. Yang aman lah untuk kalian gitu. Jadi kemudian yang keempat ya, terus belajar menggali informasi gitu ya terkait dengan dunia investasi finansial gitu. Karena jenisnya banyak, karakteristiknya beda-beda gitu ya. Itu semuanya harus dikenali gitu sebelum kalian memilih yang mana gitu, yang lebih tepat dengan karakteristik diri kalian gitu. Itu kan beda-beda. Mungkin kalau kategorinya orang yang suka risiko gitu, jadi dia memilihnya apa, yang ininya santai, hati-hati, nah memilihnya yang mana gitu. Itu penting. Dan yang kelima nih, mungkin ada baiknya juga kalian memang masuk bergaul dalam komunitas investor muda. Benar. JPP ada kan? Ada kan? Iya, itu Bisa join ke galeri investasi syariah. karena dari situ kalian setidaknya kan berdiskusinya itu kan nggak hanya menggosipkan cowok ganteng gitu ya, nggak cuma itu, tapi kalian akan bergosipnya itu apa nih investasi yang lagi hype, terus dipelajari bareng-bareng, diriset bareng-bareng, bahkan mungkin dari situ bonusnya apa? Kalian bisa menemukan tema, judul, skripsi. Nah, jadi semuanya dapat air nih. Kumpul dengan komunitas yang sehat, yang sadar investasi, membuat kalian nanti akan semakin pintar berinvestasi. Itu dia poinnya dari Ibu Ayuni. Terima kasih Ibu telah menemani Oke, kita sama-sama. selama 30 menit ini. Oke, semoga lancar ya Amin. kuliahnya dan lulus tepat waktu. Amin. Itu yang pasti. Itu yang paling Utama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.